Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadatul kiram para alim ulama, ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada Ustadz Mufadil yang selalu kita nantikan ilmu beserta barokahnya, doanya rahimakumullah. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Ustadz Misbahul Sudur selaku pembimbing Majelis Taklim Iwamid On Air yang senantiasa kita nantikan bimbingan serta nasihatnya rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witi Ari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid On Air beserta seluruh jajaran staf kepengurusannya Kabinet Fitri yang senantiasa kami banggakan dalam perjuangannya mensiarkan dan menegakkan ajaran agama Islam di negeri Formosa ini. Semoga senantiasa mendapat ridha dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah dari Mawarwangi sampai Tulipmania yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang hadir maupun yang belum hadir, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman serta Islam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di aulanya tercinta, di aulanya Majelis Taklim Iwamid On Air. Sebagai wujud syukur, marilah kita bersama mengucapkan tahmid yang sempurna bersama-sama. Bikaulina alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga semua dan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh jamaah, nggih. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Rabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah, sehat Baik. tanten nggih. Nggih, semoga kita semua nggih senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Amin kita ya rabbal berada. alamin. Amin. Nggih. Sebelum saya menyampaikan kultum dengan tema keutamaan sedekah, di sini saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah adalah salah satu amalan yang mendatangkan banyak keutamaannya di dunia maupun akhirat. Simak apa hukum, jenis dan manfaatnya hingga keutamaannya di bawah ini agar Anda lebih ikhlas melaksanakannya, nggih, jamaah. Nggih. Dalam Islam, sedekah atau sedekah adalah salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan. Dengan bersedekah, Anda dapat berbagi rezeki Wa asyhadu kepada anna Muhammadar Rasulullah. kepada Astaghfirullah. semua Dari kebetulan kepada semua dan membantu orang yang membutuhkannya. Amalan ibadah ini dapat diartikan sebagai
pemberian sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tindakan memberi kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagi keberkahan kepada fakir miskin, anak yatim, orang yang sakit, orang yang terkena musibah, dan ataupun kepada hewan sekalipun. Sedekah juga bisa berupa apa saja, tidak hanya uang nggih, sama nggih. Anda bisa memberikan sedekah dalam bentuk waktu, keterampilan, dan bahkan sekedar senyuman kepada orang yang membutuhkan dan dengan niat yang ikhlas dan semata-semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki ibu-ibu yang soleha, yang senyumannya manis-manis, monggo nggih diperbanyak senyumannya biar mendapat pahala. Bersedekah saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis, yaitu Anda bisa menyalurkan kesedekah Anda ke berbagai jenis seperti lembaga amil yakat atau las yang terpercaya. Sebelumnya, mari simak seperti apa hukum dan ketentuan sedekah dalam pembahasan berikut ini. Hukum sedekah dalam Islam secara umum, hukum sedekah dalam Islam adalah sunnah muakkad. Artinya, jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Namun, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagaimana dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Berarti nek kita niku mau infak niku nggih yang baik-baik ngoten nggih, yang sekiranya tidak baik dan kita tidak mau jangan diinfakkan. Namun sedekah juga bisa berubah. Hukumnya sedekah bisa menjadi wajib apabila dalam kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sedekah juga dapat berubah hukumnya menjadi makruh atau haram jika diberikan dengan riya atau pamer. Macam-macam sedekah, ada banyak sekali macam-macam sedekah, baik yang berupa harta maupun non-harta. Berikut adalah beberapa macam sedekah yang paling utama, paling umum dilakukan. Nggih niku sedekah harta. Sedekah harta niku nggih sedekah yang paling umum dilakukan. Sedekah harta bisa berupa uang, makanan, pakaian, obat-obatan, atau barang-barang lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Sedekah harta dapat diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, janda musyafir, atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Yang kedua, sedekah non-harta. Sesuai namanya, jenis ini berbagi kepada sesama bukan dalam bentuk harta. Misalnya, kayak membantu orang yang dalam kesulitan, menyantuni anak yatim, dan memberikan ilmu kepada orang lain. Seperti contohnya niku, berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan seperti membersihkan masjid, membantu tetangga yang sedang sakit, dan lain-lain. Meluangkan waktu untuk membantu orang lain seperti menemani orang sakit, mengajar anak yatim, dan lain-lain. Tersenyum kepada orang lain adalah sedekah yang paling mudah dilakukan dan dapat memberikan kebahagiaan bagi orang yang menerimanya. Monggo-monggo diperbanyak tersenyum ibu-ibu jamaah yang cantik dan solehah.
Nggih niki meringis mawon kok Bu nggih. Alhamdulillah, kula nggih seneng nek ngoten niku Bu. Nggih, yang Nggih, ketiga yang nggih, paling sedekah gampang niku. jariah. Nggih, Bapak yang Bu ketiga meringis wae nggih. nggih. Meringis mawon nggih. Kajenge mboten sakit Nah, hati. niku salah satunya biar pasien niku tambah sayang ke kita niku kita senyum terus mawon ngoten. Belajar senyum ketika mbae ngreok. Nggih, lah niku terus nek jenengan dereng pati saged ngingatan puncis ngoten. Meringis ngoten kan udah kayak seperti tertawa kan. Biar pasiennya lebih ini. Wah, kamu tuh ke ai kan kayak gitu. Jadi lebih disayang sama majikan insyaallah nggih. Berharap mekaten. Nggih, dan niki sedekah yang ketiga, sedekah jariah. Sedekah jariah niku jenisnya berbagi harta yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Contohnya sedekah jariah adalah membangun masjid, membangun sekolah, dan membangun jembatan dan lain-lain. Nggih, monggo ibu-ibu yang punya rezeki, nggih kalau majelis taklim, yuk ada bangunan atau membutuhkan apa-apa bisa hubungi Bu Samroh nggih. Ya, ada apapun jenis sedekah yang Anda pilih semuanya memiliki nilai dan kedudukan yang sama dalam Islam. Ada banyak keutamaan yang Anda peroleh dengan bersedekah kepada sesama. Beberapa di antaranya adalah pertama, mendapatkan pahala. Sedekah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan berkah dalam kehidupan. Ya, inilah salah satu alasan mengapa banyak orang Indonesia yang secara rutin memberikan sedekah, terutama selama bulan Ramadan. Nah, niku berlipat-lipat ganda pahalanya nggih bulan Ramadan. Orang-orang yang memberikan sedekah akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Masya Allah, banyak sekali ya pahalanya. Menabur 1 biji benih menjadi 7 tangkai. 7 tangkai ada 100 biji. Wah, Masya Allah, barakallah. Monggo-monggo. Bulan Ramadan nggih. Di anu. Lah nggih niki kula kok nggih pembahasan niki kok pas niku kok nggih banyak sekali pahalanya. Nggih, terus menghapus dosa nggih Bu nggih. Sedekah adalah satu cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Dosa atau kesalahan dapat dihapus dengan bertaubat, memperbaikinya dan bersedekah. Melansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Agong Indonesia Agong. Melansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, sedekah itu menghapus kesalahan seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Mendapatkan naungan di hari kiamat, sedekah juga dapat menjadi naungan di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, setiap orang yang akan berada di bawah naungannya sendiri pada hari kiamat, kecuali orang yang bersedekah, maka
sedekah itu akan menjadi naungan pada hari kiamat. Ibu-ibu, mumpung kita masih di sini bisa bekerja dan alhamdulillah gajinya alhamdulillah lumayan Jadi sisihkan sedikit-sedikit buat bersedekah. Insya Allah membantu kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yaitu membersihkan hati. Bersedekah juga bisa membantu membersihkan hati. Ketika Anda memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, itu membantu menghilangkan sifat serakah dan kecintaan terhadap dunia. Masya Allah. Selain itu, sedekah juga dapat menumbuhkan rasa syukur dalam hati. Anda akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat, sehingga membuat Anda mampu berbagi dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Alhamdulillah, kita ibu-ibu terpilih untuk bisa membantu anak-anak yayasan yang lain juga semampu kita. Dan kemudian membantu yang membutuhkan. Salah satu tujuan bersedekah adalah untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan berbagi kepada yang membutuhkan, maka Anda memberikan bantuan kepada sesama manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam Islam, bersedekah adalah tindakan mulia yang membawa banyak keutamaannya. Dengan bersedekah, Anda bukan hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikian kultum yang saya sampaikan. Semoga dapat kita pahami bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari membaik bersama, ibu-ibu, dengan selalu bermuhasabah diri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apabila dalam penyampaian saya ada kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maghfirahnya. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Dan kepada Bapak Ibu jamaah semuanya, mohon maaf lahir dan batin, matur suwun, maafipun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siti Sulaimah yang telah menyampaikan kultum keutamaan sedekah, yang telah isu kultum yang singkat, padat namun sangat mantap, yang bisa menambahkan wawasan kita tentang keutamaan sedekah. Insya Allah apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa membawakan maslahatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Monggo ibu-ibu jamaah semuanya kita buka mood, kita salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan duduk dulu. Monggo sebelum beliau menyampaikan kajian inti dan tanya jawab, monggo ibu-ibu jamaah kita lantunkan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika
Ya Ya Rasul salam alaika, Ya Habib Ya salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Memasuki acara selanjutnya yaitu kajian inti, tanya jawab, dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil, waktu dan kesempatan dengan hormat saya persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala qalbuhu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahji panadukharan wa firan nama ba'd. Hadirin wal hadirat teman-teman semuanya, para pendiri pembina Dewan Syura, Dewan Asatidzah, Dua Iwamit on Air, serta jajaran pengurusnya, Ketua Kelompok Belajar dari Mawar sampai Tulip, serta jajarannya, dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Perkenankan saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada henti, walaupun terkadang kita durhaka, walaupun terkadang kita khianat, walaupun terkadang kita tidak taat. Namun Allah selalu memberikan dan terus memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat yang tidak terhingga, besarnya rahmat yang tiada terhingga, anugerahnya yang diberikan kepada kita semuanya antara lain dari tiada menjadi ada, dan kemudian kita diberikan berbagai macam hal antara lain dengan ilmu pengetahuan, kalau sehat, serta diberikan nikmat iman serta Islam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, mudah-mudahan kita tercatat tergolong menjadi umat yang selalu akan mendapatkan nikmat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita tergolong tercatat menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat, khusus di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin waladirat teman-teman semuanya, mendasari dari pertemuan pada malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal
di mana antara lain di situ kita sebagai seorang yang telah terjun karena yang telah diutus, yang telah diturunkan ke muka bumi sebagai seorang khalifah, tentunya kita akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang khalifah, akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Sebab disampaikan bahwa setiap individu, setiap kelompok, setiap golongan itu mempunyai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi di situ kullukum ra'in mas'ulun an ra'ayatihi. Setiap orang, setiap individu sebagai seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawabannya. Menjadi seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang suami, misal, dan kemudian sebagai seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban dengan status sebagai istri, sebagai seorang ibu, seorang bapak juga akan dimintai pertanggungjawabannya dengan pertanggungjawaban masing-masing. Dan kemudian maka antara lain kita tentunya harus bisa memberikan argumentasi, bisa memberikan hujah. Karena nantinya kita jika dimintai suatu pertanggungjawaban tersebut ada hujah-hujah yang mendasari daripada apa yang menjadi perlakuan atau apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan sebaik-baik orang itu adalah orang yang diberikan iman atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari akhir, iman pada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah. Mana di situ disebutkan amanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan kemudian setelah iman, kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, kita iman adanya mati, kita iman adanya hari akhir, kita iman atau percaya adanya surga dan neraka, kita percaya adanya pahala serta adanya suatu siksa yang mana hasil daripada konsekuensi apa yang kita lakukan. Jadi khoslatanilah syai'a afdalu min imanu billah wa naf'alil muslimin. Sebaik-baik kita atau secara utuh khoslatanilah syai'a afdalu min imanu billah wa naf'alil muslimin, itu dua perkara yang tidak lebih utama dari keduanya adalah iman kepada Allah dan kemudian memberikan manfaat kepada orang Islam, baik dengan ucapan, puasa, harta, serta tenaga, atau apa yang kita punya agar kita bisa memberikan manfaat. Artinya di situ ada kata yang saya garis bawahi, wa naf'alil muslimin, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama muslim. Manfaatnya memberikan manfaat baik dengan ucapan, bahasa, harta, atau dengan tenaga. Jika kita memang ditakdirkan untuk berkuasa, kita ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka tentunya harus mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan tersebut tidak kebijakan secara kontroversial atau kebijakan-kebijakan tersebut bisa diterima secara umum. Kebijakan-kebijakan tersebut juga bisa bermanfaat dan tidak mendatangkan laknat. Baik kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan, misalkan kita sebagai seorang pemimpin, maka kebijakan-kebijakan tersebut berkaitan dengan hari ini, hari yang akan datang, baik jangka panjang maupun jangka pendek, seharusnya di situ kita pikirkan terlebih dahulu agar nantinya kebijakan tersebut tentunya tidak akan menimbulkan gejolak atau kontroversi. Satu contoh kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil di suatu perkumpulan, suatu majelis. Misalkan di majelis Dewan Onar, misalkan dari ketua
Dewan Owner mengambil suatu kebijakan. Maka kebijakan tersebut tentunya jika kita memang tidak mengharapkan ada gejolak, maka kita berinisiatif untuk bermusyawarah, kita berinisiatif untuk mengakomodir dari semua apa yang menjadi keinginan-keinginan atau mewakili daripada keinginan-keinginan masyarakat di Wamet On Air pada umumnya. Nah, dengan seperti itu, mestinya nanti kita akan memberikan suatu hujah atau memberikan suatu argumentasi baik di dunia maupun di kelak-kelak nanti, di akhirat nanti. Itu memberikan argumen yang bukan hanya sekedar dari apa yang menjadi pemikiran kita sendiri, apa yang menjadi hasil renungan kita sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan orang banyak yang hasil dari mengakomodir orang banyak. Ini apabila kita diberikan suatu kuasa atau diberikan kita dijadikan sebagai seorang pemimpin misal. Dan kemudian dengan harta, memberikan manfaat dengan harta, itu tentunya tidak bisa terhindar dari kita menepis, kita menekan, kita mengurangi ego kita, kecintaan kita terhadap harta tersebut. Mungkin tidak ada yang tidak suka harta, mungkin tidak ada yang tidak butuh harta. Jadi semua makhluk hidup, khususnya manusia, tentunya itu ada kecenderungan untuk cinta terhadap dunia, ada kecenderungan untuk cinta terhadap harta. Namun kita paham bahwa dengan kita tidak terlalu mencintai lah, artinya kita cinta, tetapi tidak cinta buta. Dengan harta yang kita miliki, kita sadar bahwa itu adalah suatu titipan, kita sadar bahwa apa yang kita punya itu ada hak-hak di antara apa yang kita punya, ada hak-hak orang lain, ada hak-hak sang miskin, ada hak sang yatim, piatu, di harta yang kita punya. Maka dengan kita sadar bahwa itu ada hak, itu ada titipan suatu titipan untuk memberikan kepada orang lain, maka tentunya setelah kita sadar kita tidak terlalu ego bahwa apa yang kita punya adalah semuanya semata-mata itu adalah kita punya. Artinya dengan kita sadar ada hak orang lain, kita sadar ada hak orang miskin, maka tentunya kita akan rela mengeluarkan hak tersebut. Sebab mau tidak mau, apabila kita tidak merelakan daripada apa yang dititipkan kepada kita, tentunya akan berdampak pikir, akan berdampak ego, akan berdampak tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap orang lain, ataupun nantinya akan lebih parah terhadap ajaran-ajaran yang di situ berkaitan dengan ajaran-ajaran yang nanti akan membawa kita ke alam yang akan datang dengan kebahagiaan. Sebab di situ orang yang terlalu cinta terhadap duniawi, maka timbul satu pemikiran bahwa setiap apa yang kita punya itu tidak ada hak untuk orang lain. Dan walhasil dengan bahasa lain adalah orang tersebut akan kikir, orang tersebut akan pelit. Dan kemudian akibat dari kikir, akibat dari pelit, seandainya harta itu masih bermanfaat untuk kita, tetapi nanti di kemudian hari akan berdampak tidak bagus pada anak turun kita. Dengan demikian, saya yakinnya saya percaya dengan kepercayaan yang tinggi bahwa teman-teman semuanya di Wamet On Air itu bukan orang yang di situ ego,
teman-teman yang di Ramadan itu sadar bahwa apa yang kita punya saat ini adalah semuanya titipan dari Allah, dan apa yang dititipkan kepada kita dari Allah itu adalah ada hak orang lain yang harus ditasarufkan. Maka dengan sadarnya kita tentu walau seberapa, walau qalilan, walau sedikit, kita akan mengeluarkan apa yang menjadi hak-hak orang lain. Dan diketahui bahwa setiap apa yang kita keluarkan, di sini tanda kutip adalah sedekah. Maka setelah keluar sedekah tersebut akan menyampaikan 5 kalimat. Dalam satu hadis diterangkan as-sedaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takalamat bi khams kalimatin. Jadi sedekah itu apabila sudah keluar dari tangan sang pemberi, maka sedekah tersebut akan menyampaikan takalamat bi khams kalimatin, akan berbicara 5 kalimat. Di mana yang pertama yaitu al-ula kuntu shaghiratan fakabbartani. Dulu sebelum engkau sedekahkan, maka aku sebenarnya sedikit. Atau aku sebenarnya kecil. Kecil. Dulu sebelum engkau sedekahkan, itu kecil. Namun setelah engkau tasyarufkan, engkau berikan baik kepada orang secara individu maupun kelompok, atau berkaitan dengan jariah misalkan, maka di situ akhirnya sedekah atau satu benda tersebut akan menjadi besar. Nah, hal itu juga diperkuat dalam satu keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi perumpamaan mereka yang mendermakan hartanya di jalan Allah itu seperti halnya menanam sebuah biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai menumbuhkan 100 biji, dan Allah selalu melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya bagi maha mengetahui. Jadi dulunya kecil, dulunya itu mungkin tidak bernilai atau fana bahasa lainnya, tetap bernilai tetapi nilainya fana. Namun setelah engkau sedekahkan, maka sedekahmu itu akan menjadi besar. Dan perkataan yang kedua, atau wasaniatu kuntu harisi wal ana sirtu harisatak. Dulu, bahasanya dulu, engkau yang menjaga aku. Tapi setelah engkau sedekahkan, maka akulah yang akan menjagamu. Nah, hal ini juga diterangkan dalam satu hikayah atau satu cerita, di mana ada seseorang yang naudzubillah pelit, kemudian orang tersebut seorang perempuan, dan perempuan ini terkenal pelit. Namun sang suami sebenarnya itu orangnya lomo, orang yang dermawan. Tapi sang perempuan ini naudzubillah pelit. Alhasil atau secara kesimpulan dari cerita ini, bahwa orang itu memberikan sedekah kepada sang peminta-minta. Dan ringkas cerita, sang perempuan yang pelit ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dicari-cari oleh anak serta suaminya di surga, tetapi tidak ketemu. Dan kemudian sang anak atau sang anak dari perempuan ini bertanya kepada malaikat, "Gimana ibuku? Aku belum mau masuk surga sebelum engkau ketemukan dengan ibuku, atau sebelum engkau bersamakan aku dengan ibuku." Dan walhasil benar diperlihatkan
sang anak ini dalam satu cerita itu bahwa ibunya sedang disiksa di api neraka. Ada satu benda yang selalu melindungi dan selalu melindungi dari siksaan dari kobaran api neraka tersebut. Yaitu benda tersebut, benda yang pernah disodakokan dikala dia masih hidup di dunia. Jadi keterangan wasanya itu kuntu harisi fal anasir tu harisatak, yaitu dulu engkaulah yang menjagaku dan sekarang setelah engkau sodakokan maka akulah yang akan menjagamu. Ini suatu cerita yang hanya sebagian kecil daripada cerita-cerita yang ada. Kita tahu bahwa sedekah itu merupakan suatu penolak bala, penolak penyakit, penolak fitnah, dan banyak sekali fadilah atau keutamaan sedekah. Di mana misalkan kita mengambil satu cerita bahwa ada seseorang yang di situ sudah MOU dengan malaikat, dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebab ada seseorang yang mana di situ mengadukan permasalahan pada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga ada makhluk, bukan seorang makhluk yang mengadukan permasalahan kepada Nabi Sulaiman, yaitu burung dikala menetas kemudian diambil oleh seseorang dan selalu seperti itu, sehingga burung tersebut mengadukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Dan suatu cerita MOU atau suatu perjanjian yang disepakati bersama antara burung, antara orang tersebut yang suka memelihara burung serta Nabi Sulaiman, sekarang ditandatangani, diketok palu, maka yang namanya orang, ini yang namanya orang itu adalah baju atau pakaiannya alinsanu ma'al khotawanisian, itu ada satu sifat yang disebut dengan lupa, salah dan lupa. Singkat cerita, sang burung ini menetas. Setelah menetas, karena di cerita ini orang ini kebetulan lupa, seperti tadi saya katakan alinsanu ma'al khotawanisian. Dan setelah lupa, maka di situ karena hobi atau karena kecintaan memelihara burung, maka diambillah si anak burung tersebut. Namun sebelum mengambil atau sebelum sampai mengambil ini, sudah naik ke pohon setengah, terus kemudian ada seorang peminta-minta yang mana berikan kami makan, berikan kami minum, dan karena rasa atau sifat yang di situ ada sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk, maka turun kembali orang itu dan mengambilkan roti serta minum pada sang peminta-minta itu. Dan setelah mengambil kembali, melanjutkan kembali apa yang menjadi aktivitas dari orang ini, itu mengambil anak burung di sangkarannya. Dan setelah itu berhasillah orang ini mengambil anak burung tersebut. Maka sang induk burung murka dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Setelah sang burung menyampaikan kepada Nabi Sulaiman keluhannya, maka dipanggillah sang penjaga, yaitu jin Ifrit, yang ditugaskan untuk menjaga sangkar burung yang mana yang tadi diambil oleh si pecinta burung ini. Dan setelah sidang, maka jin Ifrit ini masih bahasa kuyup menghadap Nabi Sulaiman dan ditanyakan, apa yang engkau lakukan selama ini, bukankah kamu sudah menyetujui, bukankah kamu sudah sanggup untuk menjaga sangkar burung yang diambil anaknya oleh pecinta burung ini? Jawab jin Ifrit, saya bahasa kuyup dilemparkan oleh malaikat. Sebab fadilah atau sebab keutamanya sedekah orang ini sebelum mengambil anak burung itu,
dia terlebih dahulu memberikan sedekah. Dengan kata lain, ini menolak bala atau menolak daripada musibah. Selanjutnya wasali satu aduka fa'ahbabtani. Dulu engkau membenciku, namun setelah engkau memberikan derma, engkau memberikan atau mentasarufkan apa yang kamu punya, maka sekarang engkau cintai. Dengan bahasa yang sederhana, atau dengan kita mengambil satu contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, antara lain seorang pecinta burung, kemudian ada seorang ibu yang pelit, dan kemudian di situ seolah-olah kita tidak mencintai apa yang kita berikan, namun setelah kita berikan, itu ada suatu perisai, baik di kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Dan selanjutnya, warabi'u kuntu faniatan fa'abaitani. Jadi dulu sebelum ditasarufkan, sedekah itu fana atau hanya suatu benda yang gampang rusak. Namun setelah engkau sedekahkan, maka benda yang engkau sedekahkan atau apa saja yang engkau sedekahkan itu akan menjadi langgeng atau di situ bernilai tinggi. Dan selanjutnya kuntu qalilatan fakabbartani. Jadi setelah engkau keluarkan apa yang engkau punya atau engkau sedekahkan apa yang engkau punya, yang dulunya kecil, yang dulunya sedikit, maka setelah engkau sedekahkan menjadi besar atau menjadi banyak. Kita ketahui bersama bahwa setiap seorang menanam satu kebaikan, maka akan tumbuh 10 kebaikan. Dengan bahasa lain, di situ Allah lebih tahu apa yang kita lakukan. Allah rahmatnya lebih luas daripada bumi dan langit serta seisinya. Jadi kesimpulannya apabila kita cinta tetapi tidak terlalu cinta buta, maka tentunya kita akan menepiskan daripada ego yang kita punya agar tidak terlalu mencintai, tidak terlalu tidak terlalu cinta buta terhadap harta benda. Kita tidak memungkiri bahwa setiap orang yang ingin mulia di dunia ini, kita tentunya dengan harta benda. Dan seorang yang ingin mulia di akhirat nanti, maka tentunya kita berbekal dengan amal soleh. Kita tidak memungkiri hal tersebut, atau kita bekerja untuk dunia ini seolah kita akan hidup selamanya dan kita bekerja untuk akhirat. Nanti seolah-olah kita akan mati esok pagi. Jadi dikatakan bahwa kita tidak terlalu cinta buta, maka tentunya hasil dari tidak cinta buta terhadap dunia, maka kita akan mau berbagi dengan sama. Berkalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kepada nanti Mbak Siti apa ya? Siti nanti silakan dilanjutkan untuk doa, silakan untuk ketua kelompok belajar pada malam hari yang bertugas, dan mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan, turun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.